Hi guys, welcome back again to my channel. Today I'm gonna share with you about my experience of how impact enggak, kayak impact dari apa ya guys, manifestation kita, the power of manifestation yang bener-bener happen to my life. Jadi aku bakal cerita perjalanan aku dari SD ya guys. Oke, jadi dulu when I was in the elementary school, jadi waktu aku di SD dulu itu aku termasuk murid yang kayak biasa aja ya, kayak I'm not as smart as my friend, but my parents always like, orang tua aku tuh kayak selalu ngedorong aku buat ngelakuin hal itu, atau selalu ngedorong aku buat maju mewakili hal itu yang dimana aku sebenarnya nggak mampu ya guys. Jadi kalau orang tua aku tuh kayak selalu mengusahakan agar aku itu apa ya guys, kayak bisa dalam semua hal gitu, tapi aku sadar kalau aku nggak mampu. Dan akhirnya tibalah suatu hal guys yang benar-benar merubah hidup aku, yaitu waktu kalau nggak salah kelas 6 SD. My mom ever said to me that I'm not smart and I'm not the kids that kayak gimana ya, mamaku tuh kayak bilang ke aku kalau aku tuh nggak pintar. Setelah itu mamaku juga bilang ke aku kalau oh my god. Oke, kita ambilin dulu. Oke, kayak gini. Nggak usah. Kocak banget tuh. Oke, jadi kayak mamaku selalu bilang ke aku tuh nggak terlalu pintar dan jangan maksakan kemampuan kita gitu guys. Di sisi lain ayahku tuh selalu kayak ngedorong aku buat ngelakuin hal-hal yang harus bisa aku lakuin gitu guys. Kayak aku tuh harus multi talent gitu dalam segala hal gitu guys. Akhirnya aku sadar di situ, masa sih aku nggak bisa pintar kayak gitu, aku mikirnya waktu SD. Akhirnya di SMP aku bertekad buat albus ranking 1 guys. Waktu kelas 7 semester 1 aku, waktu itu kan corona, jadi aku masuk SMP itu corona guys. Dan karena corona itulah aku berpikir aku manfaatkan bahwa mungkin teman-temanku waktu itu kayak always like lazy and they don't care about the academic, tapi aku di situ care about my academic. Jadi aku tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan always try to get a maximal score. Jadi kayak selalu berusaha untuk dapat skor yang terbaik. Jelek banget gunung aku. Akhirnya aku di situ always juara 1 dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP gitu guys. Kemudian waktu kelas 8 aku itu di waktu kelas 7 itu aku ditawarin ikut apa namanya, OSN bidang matematika aslinya, tapi dipindah ke IPA. Dan waktu kelas 7 itu kalau nggak salah aku juara 3 kabupaten, alhamdulillah ya. Kemudian jadi manifestasi aku dari kelas 6 ya guys, karena kelas 6 itu aku kayak nangis-nangis bener-bener kayak mau berubah, mau try to be a best version of me when I was in the elementary school gitu. Jadi akhirnya seperti itulah, sampai akhirnya pada kelas 8 aku ditawari sama guruku buat ikut pemilihan ketua OSIS. Di situ aku diajari sama ayahku how to pidato yang benar, cara pidato yang benar, cara public speaking yang benar gitu. Dan akhirnya aku ikutlah panitia jadi kandidat calon ketua OSIS, dan akhirnya aku kepilih jadi ketua OSIS di SMP 1 Gandusari guys. Gitu. I have an sertifikatnya guys. Ini dia, ini sertifikatnya aku sendiri yang ngajuin guys. Tada. Gitu guys. Kemudian waktu itu juga aku juga dilesin sama mama ayahku les bahasa Inggris. Ini dia buku yang aku mau tunjukin ke kalian. Itu buku isinya vocab semua guys, karena waktu itu aku kayak serius gitu buat belajar bahasa Inggris. Ini ada wishlist aku guys. Kemudian singkat cerita aku jadi sering untuk dipilih buat mewakili lomba-lomba gitu guys sama sekolah aku, kayak lomba-lomba apa ya guys,
Ini cerdas cermat Pancasila. Ini kemudian ini waktu aku kasih tahu kalian aku peringkat 3. Ini waktu lomba cerdas cermat putri. Ini waktu aku pramuka ya guys. Ini dan ini juga Bismar Educamp ini waktu TIK lab apa ya guys, buat aplikasi apa itu lupa. Dan singkat cerita di kelas 9 aku dapat ranking 1 paralel. Alhamdulillah aku di situ bersyukur banget. Tapi salah satu hal yang gak aku lakuin di SMP yang ngebuat aku sedikit menyesal itu adalah aku gak bersyukur. Kayak aku sadar kalau aku tuh beruntung ya. Aku sadar kalau aku tuh beruntung, tapi aku tuh kayak kurang bersyukur gitu di SMP. Gitu, kurang bersyukur. But I always manifest a lot when I in the SMA. Jadi kayak di SMP itu aku buat banyak manifestasi guys waktu di SMP agar terwujud di SMA. Yang keduanya guys, maaf ya. Kemudian lanjut. Ini adalah nilai rata-rata aku waktu lulus. Lumayan kan? Aku kayak gak expect banget itu guys. Karena dulu waktu di SD itu aku kayak diremehin sama guru-guru gitu guys. Kayak mereka itu selalu ngatain aku kalau aku itu selalu diaju-ajukan oleh orang tua aku, padahal ya kayak gitulah pokoknya guys. But I always try, always prove and because of they say like that, mereka bilang kayak apa ya guys, aku tuh atas bantuan orang tua aku gitu, nggak atas bantuan usahaku sendiri. Dan aku tuh berusaha untuk improve, menunjukkan pada mereka proof pada mereka bahwa aku itu bisa karena usahaku sendiri. Dan akhirnya karena manifestasi itu akhirnya terwujud di SMP. Seperti itu guys. Kemudian apa lagi guys, ini juga waktu surat keterangan ketua OSIS. Apa lagi ya sertifikat aku banyak, tapi yang waktu SD. Kemudian aku di SMA itu berusaha untuk menjadi versi terbaik aku juga. Jadi aku di SMA ini tujuan aku itu adalah untuk membenarkan diri aku sendiri guys. Kayak how I manage my time, how I manage my emotional intelligence, how I manage my gesture when I talk with people, how I manage my gesture when I public speaking, how I can be perfect in public speaking and easy to understand with each other. I mean ini, jadi gimana cara aku memanage waktu aku, bagaimana cara aku agar aku bisa pintar dalam mengolah emosional aku, bagaimana cara aku bagaimana gestur tubuh aku waktu aku berbicara sama orang, bagaimana cara berbicara dengan orang yang baik dan benar, bagaimana caraku agar aku itu menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, bagaimana cara aku atau gestur aku ketika aku public speaking yang benar, bagaimana cara aku menghargai, merespon orang lain, dan bagaimana cara aku bersyukur atas apa yang aku capai sama apa adanya diriku, sama berusaha menjadi versi terbaik aku yang selalu aku ucapkan dalam setiap video gitu guys. Jadi tujuan aku di SMA ini tuh ya itu. Jadi manifestation is very real guys. Kemudian di SMP itu aku manifestasi punya teman yang bener-bener have a positive vibe, punya vibes positif, yang saling support dalam segala hal, yang saling ngedukung dalam segala hal, yang saling membantu, gak pernah ngejudge satu sama lain. Dan akhirnya yes, that is happen when I'm in the SMA, senior high school. Kemudian apalagi manifestasi aku yaitu I can talk English ya. Jadi itu salah satu manifestasi aku waktu aku di SMP. Aku bisa lancar dalam berbahasa Inggris, dan it happened to me. Itu terjadi sama aku, dan sekarang aku bisa bahasa Inggris even my grammar is bad gitu. Akhir dari ini juga banyak guys ini. Bukan ini guys, ini nah. Sama karena di SMA ini aku berusaha untuk memperbaiki dari dalam aku, karena dari SMP
Karena di SMP itu kan aku kayak berusaha jadi versi terbaik di luar, sekarang dari dalam. Kayak yang aku sebutkan tadi, itu adalah sesuatu yang aku wishlistin di masa depan, biar aku bisa manage itu semua yang aku sebutin dan bisa jadi versi terbaik diri aku. Kemudian I also wanna show you guys about how journaling is very impact to our life ya. Kayak aku tuh selalu nge-journal gitu guys. This is my point, you know. And I always, sebelumnya ini aku punya HP Oppo guys. HP Oppo aku journaling dari kelas 7 SMP, tapi nggak rutin. I mean like enggak rutin serutin di kelas 10, tapi tetap journaling gitu guys. Jadi ini kalian bisa lihat ini tuh lanjutan dari apa guys, ada sesuatu yang enggak aneh sih. Ya, salah satu manifestasi nggak guys kalau kalian punya kayak gini ya. Manifestasi. Jadi kalau kita pengen kayak gini, pengen dapet seorang yang seperti apa yang kita manifestasikan, kita juga harus jadi apa yang kemungkinan seseorang itu inginkan guys. Gitu. Biar setara dalam hal mindset dan type. Kemudian ini tuh lanjutan SMA part ini tentang kehidupan SMA aku ya guys. Kemudian ini ada wishlist sama money management sama how I create myself in 2025, ini termasuk manifestasi. Ini juga ini tentang apa ya guys, kayak kesimpulan tentang yang aku baca. Ini tentang kisah aku SMA. Jadi aku ini buat kisah aku SMA ini aku biasanya ngebaca ulang atau nge-read ulang, kemudian buat aku rasain apa yang udah berubah dari aku gitu guys, apa yang aku rasain dulu yang harus aku perbaiki di kemudian hari. Jadi gitu guys, jadi bisa buat kayak apa ya, evaluasi kita ya guys, evaluasi diri kita. Kemudian ini udah sampai part 8 guys, lihat nih, part 8 aku buat part satunya waktu kelas 10. Kemudian di sini aku juga ada wishlist dating guys. Because I never have a boyfriend since I was in the 7th grade. I mean, aku nggak pernah punya pacar dari kelas 7 SMP. Bukan karena nggak ada yang mau ya guys, tapi karena aku membatasi dan karena aku mau fokus ke diri aku sendiri. Biar nanti dapatnya aku juga dapat yang versi terbaiknya nanti. Tuh. Lagi guys, ya kayak gitu. Jadi apa yang kalian manifestasikan tuh bener nyata guys. Pertemanan aku. Terus dulu waktu kelas 6 SD aku juga manifestasi pengen jadi ketua OSIS ya. Jadi beneran ketua OSIS. Kemudian apalagi ya, pertemanan juga bagus banget. Kemudian keluarga aku juga support selalu sama aku. Aku beruntung guys, dipikir-pikir, dalam keluarga orang tua aku selalu support aku dalam segala hal. They always completed me, try to complete what I want gitu. Kemudian pertemanan aku juga positive vibes. Kemudian nggak ada yang toxic sih pertemanan aku, kecuali yang di luar lingkungan circle aku itu toxic. Kemudian tapi nggak aku peduliin. Kemudian lagi akademik aku ya lumayan, ya baik-baik saja sih hari ini sampai hari ini. Kemudian my big family and my small family, kakek nenek aku selalu nge-support aku juga, selalu ngasih semua hal yang aku mau. Mereka selalu ngedukung apa yang sekiranya bisa improve myself gitu guys. Keren kan? Kemudian om tante aku juga selalu support, they always support me. Kemudian apa lagi? Apa ya guys, banyak banget sampai aku nggak bisa ingat. Achievement aku itu semua juga berkat manifestasi aku gitu. Jadi intinya, kalau kalian fokus ke hal positif itu akan terus datang ke hidup kalian gitu. Misalnya kita fokuskan diri kita untuk melihat mobil merah di jalan. Nah, kita bakal selalu ketemu aja sama mobil merah tersebut. Kenapa? Karena kita fokuskan diri kita
atau kita fokus kalau ada mobil merah. Jadi kayak kita tuh selalu fokus dalam satu hal, maka hal tersebut akan terus bermunculan. Begitu juga sebaliknya kalau kita menerapkan manifestation. Kalau kita selalu positif, selalu berfokus pada sesuatu hal yang positif, hal positif itu juga akan terus datang ke kita gitu. Jadi itu yang aku pelajari dari kehidupan aku di kelas 11 ini ya. Jadi SMP itu aku bersyukur banget karena aku kayak bisa dikenal guru-guru juga impress sama aku, teman-teman aku juga. Kemudian banyak sih, aku bener-bener I'm really grateful for my life. Dan udah itu aja sih. Sama ini kayaknya I think I enough show you what I got. So just this and bye bye. Aku buat ini sebenarnya buat dokumentasi aku sendiri sih guys, biar nanti waktu aku dewasa aku bisa lihat gimana sih mindset aku waktu aku kecil gitu kan. Kayak aku tinggal scroll, tinggal lihat video-video aku gitu. Dan udah gitu aja sih, itu semua buat dokumentasi aku. Bye, see you. I'm really grateful for my life. Dan satu lagi, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang punya jalur atau perjalanan mereka sendiri-sendiri. Karena kita semua tuh punya goals yang berbeda guys. Jadi jangan bandingkan dirimu sama orang lain. Bersyukur terhadap diri sendiri dan berusaha menjadi terbaik lagi. Jadi terbaik setiap harinya gitu guys. Gitu. Sama aku juga bersyukur orang tua aku nggak pernah menuntut aku buat sesuatu hal yang ya sebenarnya ya nggak pernah menuntut sih, tapi mereka percaya pada aku bahwa aku selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itu, bye bye.